terimalah salam damai dari Cici Valen, Namo Buddhaya. Seperti biasa di hari Minggu, setiap hari Minggu kita selalu belajar Dhamma. Nah, kali ini Cici akan membawakan materi mengenai tentang siapa itu Pertapa Asita. Ayo adik-adik, siapa yang udah tahu? Nah, untuk yang belum tahu, kali ini simak ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita doa terlebih dahulu. Jari di dada, pejamkan mata, Cici akan memimpin. Lalu kita memulai doa. 1, 2, 3. Terpuji Buddha, Dhamma dan Sangha, inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar mama papa bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Baik adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita akan langsung ke materinya. Disimak ya. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam dalam Dharma dari Koko, Namo Buddhaya. Nah, hari ini Koko akan ceritakan sedikit tentang Pertapa Asita. Nah, dari ceritanya itu dimulai pada saat Pangeran Siddhartha lahir. Nah, waktu awal-awal Pangeran Siddhartha lahir, beritanya pun terdengar sampai ke seluruh negeri. Nah, beritanya itu terdengar sampai ke telinga para pertapa di hutan. Nah, salah satu pertapa yang mendengar berita tersebut adalah Pertapa Asita. Nah, setelah mendengar berita tersebut, Pertapa Asita melihat ada cahaya yang sangat terang dari istana Kapilawastu. Nah, karena melihat cahaya tersebut, Pertapa Asita pun memutuskan untuk pergi ke istana. Nah, setelah sesampainya di istana, Pertapa Asita melihat Pangeran Siddhartha. Lalu terjadi dua peristiwa, yaitu Pertapa Asita tertawa gembira dan kemudian menangis. Nah, setelah itu terjadi, Raja Sudodana pun bertanya kepada Pertapa Asita, mengapa ia tertawa gembira lalu tiba-tiba menangis. Nah, Pertapa Asita menjawab bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Buddha dan akan menyelamatkan umat manusia. Alasan Pertapa Asita tertawa karena ia tahu bahwa seorang bodhisattva telah lahir ke dunia. Dan alasan ia menangis itu karena usianya yang sudah lanjut dan ia tidak akan dapat mendengarkan ajaran Dharma dari Sang Buddha karena usianya yang sudah lanjut dan ia tidak akan bisa bertemu dengan Sang Buddha. Nah, setelah itu Pertapa Asita pun bersujud kepada Pangeran Siddhartha lalu meninggalkan istana. Nah, itu sedikit cerita tentang Pertapa Asita. Oke, segitu dulu ya adik-adik. Terimalah salam dalam Dharma dari Koko, Namo Buddhaya. Halo adik-adik. Tadi setelah kita belajar bersama Koko Niko tentang Pertapa Asita, yuk kita belajar nyanyi lagunya. Cici ada lagu Pertapa Asita. Semuanya ngikutin ya. Cici puter ya lagunya. Pertapa Asita datang ke istana melihat Pangeran Siddhartha yang mulia. Pertapa Asita
adik-adik, bagus bukan lagunya? Jangan lupa tetap belajar dari rumah ya. Semoga adik-adik cepat bisa menyanyikan lagu Pertapa Asita. Habis ini ada kesimpulan oleh Cici Meilita. Jangan lupa disimak ya. See you semuanya. Halo adik-adik, gimana tadi materi dari Kokonikonya? Kalian udah tahu siapa itu Pertapa Asita? Nah, udah bisa belum nyanyiannya? Udah bisa ya adik-adik? Nah, kalau gitu Cici Lita hanya menyimpulkan saja pembelajaran kita di hari ini. Siapa itu Pertapa Asita? Pertapa Asita adalah seorang pertapa yang meramalkan Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang Buddha. Pada saat Pertapa Asita datang ke kerajaan, dia melihat 32 tanda orang besar atau Mahapurisa di tubuh Pangeran Siddhartha. Maka dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa dia tertawa terbahak-bahak? Karena Pertapa Asita merasa bahagia seorang calon Buddha telah lahir. Tapi kemudian Pertapa Asita menangis. Kenapa dia menangis? Betul, Pertapa Asita menangis karena dia merasa sedih, dia merasa sudah tua dan tidak dapat mendengarkan ajaran Sang Buddha nanti. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa bukan hanya Pertapa Asita yang meramalkan Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang Buddha. Jadi dalam upacara pemberian nama pangeran di Kapilawastu, ada seorang Brahmana bernama Kondana yang mengatakan hal yang sama, bahwasannya Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang Buddha. Oke adik-adik, segitu aja kesimpulan dari Cici Lita hari ini. Terus tonton video-video pembelajaran kita. Semoga materi dan nyanyian yang Koko Cici ajarkan hari ini bisa menambah pengetahuan Dharma kalian lebih banyak lagi. Terima kasih. Dah. Halo adik-adik, terimalah salam damai dari Cici, Namo Buddhaya. Sebelumnya kalian sudah berdoa belajar sama Cici Valen, dan kalian sudah juga mendengarkan materi dan bernyanyi bersama Cilisa Cheng sama Kokoniko, dan kalian juga sudah mendapat kesimpulan dari Cilita. Nah, setelah belajar, biasakan kita berdoa ya adik-adik. Sekarang adik-adik matanya dikejamkan dan jangan lupa tangannya anjali di dada. Doa dimulai. Terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih karena aku hari ini bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Semoga ilmu yang aku dapat hari ini berguna untuk aku di masa depan, untuk orang tua aku dan juga teman-teman aku. Semoga apa yang aku dapat hari ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu suketata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, terima kasih. Namo Buddhaya. Dadah.